Sebab kita tahu biarpun kita merancang apa-apa tentang diri kita, tentang hidup kita ke depan, kalau kita tidak melibatkan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Nah, Tuhan sudah mengajarkan kita supaya kita tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan kepintaran kita sendiri, tidak mengandalkan hikmat kita sendiri, tapi kita selalu mengandalkan hikmat Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kita juga sudah mendengar dalam apapun hidup kita sangat diajarkan oleh Tuhan untuk tidak selalu khawatir dengan hidup ini. Apa yang harus kita khawatirkan biasanya ibu-ibu? Tentang anak kita, tentang biaya pendidikannya hari ke depan, bagaimana untuk perekonomian kita, bagaimana itu semua pasti kita pikirkan, pasti kita selalu renungkan setiap hari. Makanya seringkali kita bagaimana caranya untuk mengubah baik itu perekonomian kita, bagaimana caranya kita harus giat untuk lebih lagi untuk bekerja, berusaha. Demikian juga dalam mendidik anak-anak kita seperti yang dipergumulkan oleh Ibu Omega Ria terhadap anaknya Marcel, bahwa anaknya sering tidak fokus untuk mengikuti pelajaran. Ini mungkin oleh masih kecil, mungkin dia masih mencari dia sendiri kan tidak bisa langsung menurut apa kata kita. Dia mengenal lingkungannya, mengenal ruangannya, mengenal teman-temannya. Tidak mesti harus duduk diam dengar apa kata guru. Dia lihat temannya, oh temanku kayak gitu orangnya. Memang kelakuan anak-anak seperti itu. Jangan kita heran, jangan kita risih, jangan kita merasa oh anakku ini bagaimana. Tidak. Yang penting kita sebagai orang tua bisa mengarahkannya, mengingatkan dia. Kalau lagi belajar harus ingat betul-betul lihat kata guru, dengar kata guru, perhatikan. Itu yang kita ingatkan terus tiap hari, bukan hanya sewaktu-waktu. Kami juga dalam mendidik anak kami bukan berarti kami pintar, tidak. Bukan kami berarti hebat mendidik anak kami, tidak. Paling tidak kami belajar dari diri kami dulu. Waktu kecil kita bagaimana? Waktu kita masih seumur mereka, kita bagaimana kelakuan kita? Kan kita nggak ada rasa fokus untuk ikut belajar, selalu ingin main-main aja kan. Waktu umur seperti Marcel, mana ada kita duduk diam aja. Pasti kita kayak apa itu istilah orang, kayak cacing kepenasan, hadap kiri hadap kanan. Kadang kita lagi guru ngomong gini, ada aja waktu kita ceplok meja kan, kita bisa nyanyi sendiri kan, nggak bisa kita waktu seumuran mereka aja seperti itulah. Jadi anak kami Ferdi di situ kami ingatkan aja dari rumah. Nanti kalau di sekolah bu guru menjelaskan, dengar baik-baik ya nak, jangan ngomong, jangan bercanda dengan teman-temannya, jangan ribut. Nah, kami ingatkan, karena kami waktu lihat anak-anak kami, pas kami perhatikan waktu mereka belajar kayak pasar, rame. Jadi guru yang ngomong di depan tuh nggak ada nggak didengar. Jadi kami bingung sendiri. Sementara waktu kami kecil dulu, kalau guru lagi ngomong di depan tuh kami tuh diam, rasanya nggak ada seribut itu. Jadi sampai di rumah kami ingatkan anak kami, jangan ikut ribut. Guru lagi ngomong di depan, dengarin bu guru, jangan ganggu temannya, jangan ngomong sendiri lah, ingat itu. Nah itu aja kami ingatkan. Gak usah kita sampai kita mengancam-ngancam mereka, gak usah, nggak bagus juga. Nah jadi bagaimana caranya minta hikmat dari Tuhan untuk mendidik anak-anak kita. Inilah yang kami rasakan dalam mendidik anak-anak kami yang sudah besar. Ini juga giliran ibu-ibu muda ini, yang anaknya masih SD, yang masih TK, yang masih SMP. Kami sudah lalui itu semua. Nah, beda zamannya dulu masih bisa anak-anak itu mendengar guru di depan, sepi ruangan itu, nggak ada yang ribut. Benar gak Bu Rosi? Iya, zaman sekarang nggak ada lagi seperti itu Bu. Sama guru nggak ada yang berani. Ketemu guru hormat, selamat pagi Bu, gitu diajarin dulu. Sekarang nggak ada lagi, nggak didengar lagi sama anak-anak. Hai guys, gitu sama gurunya mungkin ya.
Jadi beda umur, zamannya. Iya, iya, itulah masalahnya. Dulu keras guru kami mendidik kami itu, kalau kita ribut langsung dibentak situ, nggak bentak juga dipukul, dicewer. Itu zaman dulu, zaman saya. Nggak bisa perkalian 1 sampai 10 dihukum, disuruh berdiri 1 kaki. Zaman sekarang kalau suruh 1 kaki dilapor ke polisi, benar nggak? Nah, masalahnya seperti itu. Jadi ibu-ibu yang jadi guru harap sabar saja ya. Sudah jadi takdirnya menghadapi anak-anak. Maka sebab itu kami juga zaman sekarang nggak bisa kami samakan dengan zaman dulu. Kalaupun diceritakan begini kami juga bisa apa aja mendengar aja, nggak bisa kami komen di mana lagi. Nggak bisa kami samakan dengan zaman dulu. Karena memang zamannya sudah berubah total, berubahnya. Dulu baik-baik anak-anak itu terhadap orang tua, nggak ada rasanya kita ini kalau ada orang tua langsung kita lari di depan orang tua seperti ini, nggak ada. Kita diajarin tunduk, lewat pelan-pelan, nggak ada. Dan sekarang jangan kita heran lagi, langsung biur lari anak-anak lewat depan kita. Iya, iya itu masalahnya. Makanya pokoknya ya harus kuat mental guru-guru. Ya, puji Tuhan. Tapi kita tetap semangat, jangan khawatirkan tentang hidup ini, terutama tentang kehidupan kita, tentang apa yang kita perlukan seperti firman Tuhan tadi. Kita harus serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan kita berdoa, bermohon kepada Tuhan, dengan selalu mengucap syukur, ini kuncinya. Kita jangan selalu tidak bisa bersyukur, tidak bisa berterima kasih dengan apapun yang terjadi dengan hidup kita. Saya juga selalu belajar tentang kalimat ini. Selalu bersyukur dalam apapun keadaannya. Suka maupun duka harus tetap bersyukur. Nah, ini kunci bagi kita untuk kita mendapatkan damai sejahtera itu. Kalau kita tidak bisa bersyukur, tidak bisa berterima kasih, menikmati apa yang sudah kita rasakan itu, baik apa penderitaan atau kesukaan, kita tidak bisa bersyukur, nah kita tidak akan mengalami damai sejahtera. Sebaliknya kalau kita bisa bersyukur, bisa menikmati apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita akan menikmatinya di dalam damai sejahtera. Nah, Ibu Rosi sering bersaksi, kalau Ibu Rosi katanya kalau dia tidak ada dalam damai sejahtera, ada di dalam kasih Tuhan, dia pasti merasakan badannya juga sakit, benar kan Bu? Sakit kepala lah, sakit pokoknya nggak tentram lah hatinya, marah, jengkel, kesal lah, apa-apa. Karena kalau tidak di dalam damai sejahtera, tidak bisa menerima keadaan, tidak bisa bersyukur dalam segala sesuatu, pasti damai sejahtera itu jauh dari hidup kita. Saya sendiri merasakan. Jangan kira saya di rumah sana setiap hari mungkin nggak ada kerjaannya, mungkin nggak ada kemana-mana, cuman ada dikerjakan di rumah, kerja di rumah. Saya juga mengalami yang namanya kekhawatiran, kegelisahan di dalam hati. Tetapi yang menjadi penguat hati saya ya ini, kita harus tetap bersyukur dalam apapun keadaannya. Kita tidak bisa menyamakan diri kita dengan siapapun. Saya tidak menyamakan diri saya dengan Ibu Omegaria, sebab Ibu Omegaria memang guru, sudah ditetapkan Tuhan dia menjadi pegawai, ada gajinya. Saya tidak, saya diutus Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Saya renungkan itu, saya benar-benar. Nah, jadi tugas saya ini bukan seperti mereka-mereka, tidak harus seperti Ibu Yudi yang menjual barang, yang berdagang, yang menghasilkan uang setiap hari. Tidak, saya ini hamba Tuhan. Saya ingatkan diri saya berkata-kata dalam hati saya bahwa saya harus bisa menerima keadaan saya. Karena apa seperti itu saudara? Bisa juga jenuh saudara. Sementara kalau nggak ada ibadah seperti ini kan, di rumah dari hari Senin, hari Selasa, baru ibadah hari Rabu, habis itu hari Kamis, hari Jumat, baru ibadah. Nah, syukur-syukur ada ibadah pertengahan minggu. Kalau cuman hari Minggu seperti ini aja ibadahnya, betapa stresnya kami sebagai hamba Tuhan. Nah itu saudara. Jadi terlebih lagi, banyak lagi beban yang kami hadapi di dalam melayani Tuhan. Kami sungguh bergumul untuk jemaat. Jangan lihat
kami ini diam-diam aja, sepertinya kami nggak peduli dengan jemaat. Saudara nggak tahu aja dalam hati kami bagaimana kami berseru kepada Tuhan. Untuk Tuhan menolong si A, untuk Tuhan menolong si B, kami selalu berdoa, bergumul. Kami mendoakan ibu-ibu semua dalam nikah rumah tangganya, dalam anak-anaknya, dalam pekerjaannya. Kami merasa beban sendiri di dalam hati kami kalau kami mendengar ada kabar ada yang sakit, kalau kami mendengar ada yang begini-begini dalam hidupnya. Kami sebagai hamba Tuhan merasa di pundak inilah beban ini, beban jemaat ini. Kami yang tanggung itu. Jangan dilihat kami diam-diam aja datang hari Minggu ibadah, tenang aja kami lihat gembala itu nggak ada bebannya. Jangan dilihat seperti itu. Kami memang sungguh beban terhadap jemaat yang dipercayakan Tuhan untuk dilayani. Kami mendoakan semuanya. Ada yang memberitahu ini begini-begini. Hati kami itu selalu mendoakan supaya Tuhan tolong, supaya Tuhan ingatkan. Seandainya dikabarkan ini melakukan seperti ini kan kesalahan, ini kan dosa. Hati kami juga sakit mendengarnya. Hati kami juga berdoa memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan tolong gitu, supaya kami rindu itu jemaat itu semuanya seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak ada satupun jemaat itu yang di luar dari apa yang Tuhan rancangkan, yaitu keselamatan itu, hidup masuk ke dalam hidup kekal itu. Ini yang kami selalu rindukan. Nah, jadi betapa beratnya beban kami, hati kami selalu kami arahkan kepada setiap jemaat. Kami tidak ingin jemaat itu mengalami yang tidak baik di akhir hidupnya, karena tujuan kita sama-sama kan untuk mendapatkan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Nah, seandainya di antara jemaat ada yang tidak bersama dengan Tuhan Yesus, ini menjadi pergumulan kami. Kami tidak ingin itu terjadi. Makanya kami sering berdoa dan tidak hanya 1-2 kali. Bangun pagi kami doakan, sebelum tidur kami doakan. Kadang kami kalau waktu siang itu kami renungkan, kami doakan. Enggak waktu berdoa saja, kami duduk seperti ini kami renungkan. Tuhan tolong jemaatmu, Tuhan berkati mereka. Kami ingat ada yang menderita kekurangan ini, kekurangan itu, selalu kami doakan. Nah itu, jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan itu satu-satunya sumber bagi hidup kita. Dalam segala apapun Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib buat hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Demikian renungan yang disampaikan oleh Ibu Ningsih tadi, dan kita juga sudah mendengarkan betapa dahsyatnya kalau Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Kalau kita sungguh-sungguh melayani Dia, sungguh-sungguh mengandalkan Dia, Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Sebaliknya, Dia akan memberikan damai sejahteranya dalam kehidupan kita, melampaui segala akal kita, melampaui pikiran kita. Puji nama Tuhan. Kita akan bersyukur atas firman Tuhan. Kita nyanyikan, ajarlah ku menghargai. Ya, bisa pakai gitar lah. Ajarlah ku menghargai kasih-Mu ya Tuhan, keselamatan yang Kau berikan, keselamatan yang Kau berikan dengan segala pengorbanan di atas kayu salib. Di atas kayu salib Kau curahkan darah-Mu, Kau curahkan darah-Mu menebus hidupku ini, menebus hidupku ini menjadi milik-Mu. Katakan terima kasih, terima kasih atas keselamatan yang Kau berikan,
yang Kau berikan dalam hidupku, dalam hidupku. Tiada kata yang cukup melukiskan, selain ku lebih mengasihimu, Yesus mempelaiku. Katakan kembali, terima kasih. Terima kasih atas keselamatan yang Kau berikan dalam hidupku. Tiada kata yang cukup melukiskan, selain ku lebih mengasihimu, Yesus mempelaiku. Haleluya. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus punya Allah yang luar biasa seperti Engkau, Allah yang sungguh hebat, Allah yang sungguh ajaib buat kami. Engkau Allah yang maha melihat, maha tahu akan keadaan dan keberadaan kami sebagai umat-Mu ini, sebagai kaum wanita yang lemah ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah mengajarkan kami melalui kebenaran firman-Mu, bahwa kami harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena rancangan Tuhan sungguh rancangan yang luar biasa atas kami. Rancangan Tuhan atas kami tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan, namun rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah hati kami percaya sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan, sehingga tidak ada satupun kesempatan, tidak ada pun membuat kami lemah di dalam kami ikut Engkau, tapi tetap selalu mengandalkan Engkau. Lebih Engkau mengajarkan kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kami tidak khawatir dengan apapun dengan hidup kami ini, namun kami selalu bisa menaikkan doa permohonan kami, serta kami mengucap syukur kepada Tuhan dalam apapun keadaan hidup kami. Itulah yang Engkau sudah ajarkan kepada kami Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan semuanya itu di dalam hidup kami Tuhan, sehingga iman kami semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menjatuhkan iman kami daripada Tuhan, karena hati kami, iman kami tetap kuat, kokoh di dalam Engkau. Karena firman-Mu ada dalam hati kami, Roh Kudus-Mu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati firman-Mu, hingga boleh ada di dalam hati kami. Engkau juga memberkati Ibu Marheningsih sudah memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu semakin bertumbuh, berbuah-buah lagi di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar, namun kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga firman itu hidup di dalam kehidupan kami, dan kami bisa selalu menghidupkan firman itu di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Kami doakan Ibu Omegaria di tempat ini bersama keluarganya, bersama suami, anak-anak mereka, Marcel dan Kenji. Kami serahkan juga Bapak Rama bersama istri dan anak-anak mereka yang ada bersama dengan mereka di tempat ini. Biarlah kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan selalu Tuhan nyatakan, Tuhan limpahkan atas rumah tangga di tempat ini, sehingga mereka dalam keadaan aman, tentram, baik, sehat, kuat, panjang umur di tempat ini Tuhan. Bisa melakukan aktivitas mereka setiap hari, bahkan setiap apapun yang mereka kerjakan Tuhan berkati. Pekerjaan mereka, apapun yang mereka bisa perbuat untuk mendapatkan rezeki dari Tuhan, Tuhan campur tangan. Tuhan ada bersama mereka, kemanapun mereka melangkahkan kakinya. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu, bentengi mereka dengan pasukan malaikat dari surga. Darah-Mu yang berkuasa menudungi, melindungi mereka setiap saat, setiap waktu, siang maupun malam Bapa. Terima kasih Tuhan. Apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka inginkan, mereka rindukan, biarlah terjadi oleh seizin dan kehendak Tuhan. Apapun yang mereka pergumulkan dalam nikah rumah tangga mereka, terutama untuk anak mereka Marcel Tuhan, biarlah Tuhan memberi hikmat,
akal budi, kepintaran, kecerdasan, hati yang mau bersungguh-sungguh untuk belajar, mengikuti pendidikan yang baik. Tuhan berikan kepada anak Marcel ini. Demikian juga anak Kenji, biarlah Bapak di sore juga memberkatinya, memberi hikmat pengertian akal budi, kepintaran, kecerdasan dalam dia mengikuti pelajaran, bahkan juga menjadi anak yang baik, anak yang manis, anak yang taat, takut kepada Tuhan, lebih bisa mengasihi orang tuanya, menghargai, menghormati orang tuanya dengan baik. Terima kasih Bapak, demikian juga anak-anak yang ada di rumah ini, anaknya Bapak Rama bersama istrinya, Tuhan juga memberkati supaya mereka dalam menuntut ilmu juga diberkati Tuhan, masa depan mereka disediakan yang terbaik oleh Tuhan. Demikian juga kami doakan mama mereka yang ada di Palangkaraya bersama dengan keluarga mereka yang di sana, Tuhan Kau berkati, menyertai, melindungi mereka, mamahnya Ibu Majaria, biar Tuhan jamah, Tuhan berikan panjang umur, sehat kuat, terlebih Tuhan berikan iman yang sungguh-sungguh kepada orang tua ini supaya dia bersungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, supaya dia menjadi pribadi yang menjadi berkat, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah keluarga mereka bagi anak cucu menantunya. Dia menjadi orang tua yang bisa diandalkan, bahkan bisa menjadi contoh teladan bagi cucu anak menantunya. Terima kasih Bapak, terpuji-pujilah namamu. Demikian juga kami doakan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, orang tua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Demikian juga komunitas yang hadir di tempat ini juga Tuhan memberkati apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun menjadi kerinduan mereka, Tuhan Engkau selalu mendengar, Engkau selalu menjawab setiap seru doa kami sebagai komunitas ini Tuhan, karena Engkaulah pengharapan kami satu-satunya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Banyak yang mau kami serukan kepada Tuhan, namun keterbatasan mulut lidah kami. Tuhan, kami tidak bisa berkata-kata lebih lagi, namun kami hanya percaya bahwa Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Dan kami percaya jika kami ada pun hari ini semua oleh berkat kemurahan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan yang selalu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji-pujilah namamu. Kami naikkan puja syukur kami, hormat kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu.